Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman PKBM Lestari, khususnya teman-teman yang berada pada tingkat 12. Hari ini sebelum kita mulai belajar, silakan teman-teman berdoa terlebih dahulu. Nah, teman-teman, pada malam hari ini nanti kita akan belajar untuk membuat surat lamaran pekerjaan, begitu ya. Nah, kenapa sih kita membutuhkan paling tidak pengetahuan gitu ya untuk bisa membuat surat lamaran pekerjaan? Nah, ini ada di modul 12 gitu ya terkait promosi diri. Nah, salah satu poin dalam promosi diri ini adalah kita diminta untuk menelaah dan membuat surat lamaran gitu ya. Pasti kita akan membutuhkan atau suatu saat nanti mungkin kita untuk membuat surat lamaran ataupun jika tidak untuk diri kita pribadi, bisa juga untuk mengajarkan teman-teman kita, saudara kita gitu ya, atau mungkin anak-anak kita gitu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tujuan yang diharapkan oleh modul gitu ya, tujuan yang diharapkan setelah menerima pelajaran terkait membuat surat lamaran ini gitu ya. Ini ada beberapa hal yang diharapkan. Yang pertama teman-teman diharapkan memahami isi dan sistematika atau bagian-bagian surat lamaran pekerjaan yang sudah dibaca. Kemudian teman-teman juga diharapkan mampu untuk menyajikan simpulan isi dan sistematika atau bagian-bagian surat lamaran yang telah dipelajari, baik itu secara lisan maupun tertulis. Kemudian diharapkan juga mampu mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, ya harapan yang selanjutnya adalah teman-teman mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan juga bagian-bagian, serta yang tidak kalah penting adalah unsur kebahasaan yang benar. Nah, pada malam hari ini nanti saya akan langsung menyelesaikan 2 unit sekaligus gitu ya. Kalau biasanya kita belajarnya per unit. Nah, untuk malam hari ini kita akan belajar sekaligus 2 unit. Pada unit pertama yaitu terkait surat lamaran secara umum gitu ya. Secara pengertian gitu ya, surat lamaran adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga ataupun perusahaan gitu. Nah, ini saya memberikan contoh surat lamaran gitu ya. Semoga ini sudah teman-teman mampu membacanya gitu ya. Nah, pada surat yang pertama, oke, nanti bisa dicek kembali. Nah, selanjutnya di surat yang kedua, teman-teman, ini untuk ini untuk bagian dari surat lamaran begitu ya. Jadi ada surat lamaran yang dalam penulisan, dalam melengkapi berkas-berkasnya, entah itu daftar riwayat hidup kah, atau misalnya pengalaman bekerja kah, ini ada yang berdiri sendiri, ada yang jadi satu dalam badan surat. Gitu ya. Nah, secara umum unsur-unsur dalam membuat surat lamaran ini ada 9 hal gitu ya. Yang pertama ada yang jelas harus ada tanggal surat. Tanggal surat ini berfungsi untuk melihat gitu ya, mulai dari terbitkannya sebuah lowongan pekerjaan. Biasanya kalau teman-teman jeli di situ akan ada timeline atau tenggang waktu kira-kira lamaran ini dibuka sampai berapa lama gitu, 1 hari, 1 minggu kah, 1 bulan kah gitu. Makanya perlu diberikan tanggal surat. Kemudian pokok surat. Kemudian yang jelas lagi adalah alamat yang dituju, salam pembuka, kemudian paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan yang pasti ada tanda tangan dan juga nama jelas kita sebagai orang yang mengajukan surat lamaran. Nah, ini catatan penting gitu ya dalam
pembuatan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ditulis seseorang kepada pihak lembaga atau perusahaan. Kalau ini jelas ya, berarti kan yang mengajukan kita atau misalnya saya gitu ya, membuat surat ke lembaga, misalnya ke PKBM Bestari atau seperti apa gitu ya. Kemudian perlu menuliskan dari mana kita mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu. Dari media sosial kah, dari koran, atau dari siapa kita mendapatkan informasi itu. Kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa yang formal, kemudian juga berisikan informasi pribadi pelamar dan kedudukan yang diinginkan. Ini penting. Jadi pada beberapa instansi ketika dia membuka lowongan pekerjaan, dia sekaligus mencantumkan sebagai apa? Sebagai staf marketing kah, sebagai bagian keuangan kah, atau yang lainnya. Ini perlu kita cantumkan gitu ya. Artinya itu juga menyesuaikan kemampuan kita. Kalau misalnya kita memang ahli pada akuntansi atau hal yang berkaitan dengan keuangan, ya maka kita cantumkan bahwa kita melamar pada bagian keuangan. Kemudian jangan lupa juga adanya riwayat hidup atau kurikulum vitae kita. Ini sangat penting untuk agar perusahaan itu tahu seperti apa pengalaman kita sebelum kita melamar pada perusahaan tersebut. Atau juga penting misalnya kita pernah mengikuti pelatihan apa gitu ya. Ini juga akan menunjang untuk menjadi dasar gitu ya untuk menentukan kita diterima atau tidak. Nah, selanjutnya adalah isi dalam surat lamaran kerja. Yang pertama adalah menjelaskan dasar melamar pekerjaan gitu ya. Kemudian memperkenalkan diri dengan kemampuan yang dimiliki. Ini penting, misalnya saya memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif gitu, atau saya memiliki keahlian apa, misalnya menguasai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, itu menjadi penting gitu ya untuk menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk menentukan menerima kita atau tidak. Kemudian menjelaskan data pribadi, ini jelas gitu ya, makanya biasanya akan selalu dilampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian terkait riwayat pendidikan, berkas-berkas yang berkaitan dengan riwayat pendidikan kita. Kemudian juga mengungkapkan riwayat pendidikan baik secara formal maupun informal. Selanjutnya mengungkapkan pengalaman kerja. Pada beberapa lowongan itu mencantumkan misalnya dia membutuhkan bagian administrasi, biasanya akan tercantum pada lowongan pekerjaan minimal berpengalaman 2 tahun, 3 tahun. Nah, ini penting juga kita sebagai yang melamar mencantumkan bahwa kita sudah menguasai bidang yang memang sedang dibuka lowongan itu sudah berapa lama. Selanjutnya adalah mengungkapkan keterangan tambahan yang dimiliki. Nah, ini bisa saja misalnya ada hal-hal yang mungkin memang tidak tertera dalam lowongan tapi patut kita cantumkan. Misalnya kita memiliki sertifikat apa yang memang itu mungkin tidak spesifik langsung menunjang pada pekerjaan kita, tapi ini menjadi pertimbangan perusahaan bahwa banyak kemampuan yang kita miliki. Nah, selanjutnya di unit 2, kita akan mencoba untuk praktek membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, ini ada unsur-unsur dalam surat lamaran yang ini harus kita penuhi ketika kita membuat surat lamaran. Yang pertama adalah bentuk surat standar gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek surat standar itu yang seperti apa gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang formal gitu ya. Menggunakan ini ya apa namanya, menggunakan bahasa Indonesia, kemudian meminimalisir kata-kata yang ini masih mungkin bahasa daerah, itu harus diminimalisir. Kemudian penggunaan kata yang sopan, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, informatif, dan tepat sasaran. Ini mempermudah gitu ya bagian HRD yang menerima surat lamaran itu memahami maksud dari surat yang diterima. Kemudian jika memang teman-teman memilih menulis daripada mengetik gitu ya, tulisan rapi, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan.
pada beberapa lembaga memang memberikan kebebasan untuk surat lamaran itu diketik. Tapi pada beberapa lembaga yang lain mereka masih bersepakat untuk memprioritaskan yang melamar itu menggunakan tulisan, gitu ya. Ini salah satunya juga untuk melihat tingkat kerapian, ketelitian, gitu ya. Ketika misalnya itu ditulis tangan, otomatis kita meminimalisir adanya menghapus, kemudian coretan-coretan. Nah, sebenarnya kalau diketik otomatis secara tidak langsung akan ini rapih gitu. Kemudian yang keenam adalah melengkapi isi surat sesuai dengan norma bahasa, mulai dari penulisan tanggalnya, kemudian alamat, salam pembuka, nama jelas, salam penutup, dan juga tanda tangan. Nah, ini cara penulisan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, teman-teman. Tempat dan tanggal. Nah, kalau tempat dan tanggal ini ditulis pada pojok kanan atas surat, gitu ya. Jadi peletakannya adalah pada pojok kanan atas. Kemudian lampiran dan hal, contohnya lampirannya berapa lembar, begitu ya. Satu jelas surat lamaran, kemudian kedua biasanya ada lampiran ijazah, ada transkrip nilai, ada KK, ada surat keterangan catatan dari kepolisian, gitu ya. Ini bergantung berapa lembar dalam lampiran surat kita. Kemudiannya halnya pasti lamaran pekerjaan. Nah, jika pada lowongan pekerjaan itu memang ada bagian-bagian yang ditentukan, silakan sebutkan lamaran pekerjaan. Biasanya di lowongan itu akan ada kode yang dicantumkan. Misalnya kalau bagian keuangan itu K1 atau apa gitu. Ini setiap perusahaan akan berbeda. Kemudian alamat surat. Nah, alamat surat ini ditulis tanpa kata kepada. Jadi langsung gitu ya. Misalnya yang terhormat pimpinan PT apa, misalnya seperti itu. Kemudian tidak melebihi 3 baris dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Ini yang biasanya kerap terlewat adalah masih sering dijumpai adanya tanda titik. Sebenarnya ini sudah tidak perlu ya teman-teman. Kemudian salam pembuka. Nah, di dalam salam pembuka ini ditulis diawali dengan huruf kapital. Yang paling sering kan biasanya salam pembuka ini adalah dengan hormat. Nah, ini cukup D-nya aja, huruf D aja yang kita tulis huruf kapital, sementara hormat kita tetap menggunakan kita sudah tidak menggunakan huruf kapital lagi. Selanjutnya paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini kita bisa mencantumkan gitu ya, misalnya ini yang saya contoh sebagai contoh adalah yang kita menerima informasi adanya lowongan pekerjaan itu dari koran, maka saya menuliskan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang dimuat dalam harian Kompas tertanggal ini, dengan ini saya menyatakan diri ingin bergabung dan seterusnya begitu ya. Ini jika informasi itu didapat dari media, atau misalnya teman-teman misalnya tidak mengetahui dari media, misalnya dari pesan salah apa, itu bisa diganti. Kemudian lampiran dan hal ini sama dengan yang sebelumnya gitu ya, bahwa lampiran yang dalam surat lamaran kita ada berapa, kemudian halnya jelas lamaran pekerjaan. Selanjutnya isi surat. Nah, isi surat ini berisikan identitas pelamar, tujuan, dan juga lampiran. Kemudian selanjutnya paragraf penutup. Nah, ini teman-teman bisa membaca, saya memberikan kutipan untuk membuat paragraf penutup. Nah, kalau tadi paragraf penutup, sekarang salam penutup. Nah, salam penutup ini kalau tadi gitu ya di pembuka kita juga yang menggunakan huruf kapital itu hanya depannya saja sama. Di salam penutup pun hormat saya gitu ya. Itu juga yang menggunakan huruf kapital hanya abjad H saja. Kemudian yang paling akhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Nah, ini ada 9 hal gitu ya, yang patut kita perhatikan sebelum kita memulai untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri pada kertas yang berkualitas baik, tidak boleh tidak boleh yang tulisnya sampai ada
coretan-coretan gitu ya, yang harus benar-benar rapih gitu. Kemudian itu kalau suratnya memang ditulis tangan. Sementara kalau memang diketik, nah ini ada aturannya, tidak seluruh perusahaan memang, tapi pada sebagian besar jarak pengetikan ini diharapkan 1,5. Sementara font standar biasanya menggunakan Times Roman gitu ya. Kemudian penampilan surat lamaran harus rapi dan bersih gitu. Kalau misalnya pun dicetak dalam bentuk print out, itu juga tulisannya juga harus yang jelas gitu ya. Pastikan bahwa printer kita juga dalam kondisinya yang bagus juga. Kemudian pelamar pekerjaan harus dapat mempromosikan dirinya secara wajar dengan cara menyebutkan kualifikasi agar kemampuannya tergambar secara jelas. Nah, karena tujuan dari surat lamaran pekerjaan ini adalah agar kita diterima, gitu ya, agar kita mendapatkan posisi yang kita inginkan, maka kita wajib gitu ya, untuk mempromosikan diri kita. Tapi catatannya juga tetap memperhatikan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu ya, juga tergantung bagaimana kita menyajikan kemampuan kita dalam bentuk tulisan. Menguasai bahasa, misalnya saya mampu menguasai, kalau misalnya perusahaannya adalah ekspor impor, saya menguasai bahasa asing Inggris dan Cina misalnya, atau apa gitu ya. Dan dibuktikan dengan entah itu hasil TOEFL kah atau sertifikat dari lembaga yang teman-teman pernah belajar terkait bahasa asing itu, ini akan sangat menunjang. Selanjutnya adalah isi surat lamaran harus menggambarkan sikap optimis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik begitu ya. Jadi ini salah satu juga untuk melihat bagaimana kinerja ke depan gitu ya. Ini juga melalui, salah satunya adalah melalui tulisan kita. Artinya saya mampu bertanggung jawab dalam pekerjaan saya mampu memanage waktu, mampu bekerja dalam tim. Nah, selanjutnya yang harus dipahami adalah bahwa surat lamaran ini tidak boleh terkesan bahwa kita minta dikasihani. Maka itu sampaikan kelebihan kita gitu ya, tapi juga dalam batas yang wajar. Kemudian menggunakan sapaan gitu ya. Jika memang di dalam lowongan itu tidak tertera dengan jelas apakah pimpinan itu perempuan atau laki-laki, maka langsung sampaikan bapak atau bapak strip ibu. Atau kalau misalnya di dalam lowongan itu memang sudah mencantumkan ditujukan kepada bapak ini, ya berarti sebut saja langsung beliaunya. Kemudian bahasa yang digunakan harus komunikatif dan sopan. Selanjutnya, penulisan surat lamaran ini harus memperhatikan ejaan dan tanda baca yang sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia gitu ya. Nah, teman-teman, itu ulasan singkat terkait modul 12 promosi diri, tepatnya adalah menelaah dan memahami surat lamaran pekerjaan. Teman-teman bisa mempelajari materi ini. Saya membuka ruang diskusi di Setara Daring. Selanjutnya akan ada tugas, teman-teman bisa cek tugasnya di penugasan. Terima kasih teman-teman, selamat belajar, salam sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.